Selamat pagi Pak Rodi dan teman-teman. Nama saya Felicia Wardani dari kelas 7A absen 7. Hari ini saya akan menceritakan cerita fabel yang berjudul Dua Sahabat. Suatu hari, di sebuah daerah kutub utara, ada satu keluarga beruang yang melahirkan anak ketiga mereka, yaitu Hans. Tetapi Hans memiliki kekurangan. Hans sangat berbeda dari teman-temannya dan keluarganya. Saat Hans masih kecil, Hans sudah tidak disukai oleh kedua kakaknya. Kedua kakaknya merasa malu memiliki adik seperti Hans. Walaupun kedua kakaknya Hans sudah dinasihati setiap hari oleh ibu mereka untuk tidak menilai Hans dari luar, tetapi kedua kakaknya tetap tidak mau mendengarkan nasihat dari ibu mereka. Sampai-sampai kedua kakaknya Hans tidak mengizinkan Hans untuk bermain bersama mereka saat mereka ada di luar. Sehingga pada suatu hari ayahnya mereka meninggal dunia karena dibunuh oleh pemburu hewan. Kedua kakaknya semakin membenci Hans. Dan sehingga di mana suatu hari adalah hari pertamanya Hans untuk masuk sekolah. Saat pertama kali masuk sekolah, Hans merasa sangat malu. Akibat Hans sangat berbeda dengan yang lainnya. Saat masuk sekolah pun, Hans sudah diejek dan dibully oleh semua teman-temannya akibat kelainan yang dimiliki oleh Hans. Kemudian semua teman-temannya membuli Hans, sehingga datanglah salah satu temannya yang bernama Robert untuk menolong Hans. Setelah kejadian tersebut, Hans dan Robert menjadi teman yang sangat baik. Sehingga suatu saat, Hans mengetahui bahwa Robert mengomongi Hans di belakang Hans. Apa? Robert telah mengomongi aku di belakangku, kata Hans. Hans merasa sangat sedih. Kemudian, Hans mendatangi Robert secara baik-baik dan membicarainya. Kemudian Robert berkata, "Hahaha, kamu kena tipu. Aku hanya memanfaatkan kamu," kata Robert. Kemudian itu, Robert dan teman-teman yang lainnya membuli Hans, menendanginya, memukulnya, dan yang lainnya. Setelah kejadian itu, Robert dan teman-temannya meninggalkan Hans. Saat Hans sedang berjalan pulang ke rumahnya, Hans hampir didorong ke jurang oleh kedua kakaknya. Tapi untung saja di situ ada ibunya Hans yang segera menolong Hans. Sehingga di mana pada akhirnya yang terjatuh bukanlah Hans, tetapi ibunya Hans. Hans sangat tersedih karena ibunya jatuh ke jurang dan meninggal dunia. Tetapi kedua kakaknya merasa sangat bahagia karena tidak ada lagi yang mengganggu mereka berdua untuk menasehati mereka lagi. Esoknya Hans merasa sangat sedih karena Hans telah kehilangan kedua orang yang disayanginya. Dan Hans selalu dibully di sekolahannya. Pada saat jam pelajaran, terdapatlah murid baru yang datang ke kelas Hans, yaitu George. Kalimat pertama yang dipikirkan oleh Hans adalah George tidak ingin berteman dengan Hans karena sudah memiliki pengalaman yang sama yang terjadi saat pertemanan antar Robert dan Hans. Kemudian, kalimat kedua yang dipikirkan oleh Hans adalah George memiliki kulit yang putih dan semua orang menyukainya. Ternyata dugaan Hans salah. Tanpa disadari, saat George hendak memilih tempat duduk, George malah memilih tempat duduk di sebelah Hans. Semua orang terkaget, tetapi Hans tidak memperdulikannya. Saat jam istirahat, George mengajak Hans untuk pergi makan bersama. Kemudian mereka pergi makan bersama. Kemudian Hans berkata, "George, aku pergi ke kamar kecil dulu ya," kata Hans. "Baiklah," kata George. Kemudian setelah waktu yang cukup lama, George telah menunggu Hans untuk balik. Tetapi George menyerah. Hingga pada akhirnya George mencari Hans kemana Hans pergi. Kemudian tanpa tak disangka, George menemukan Hans sedang dibully oleh teman-temannya.
Kawal kalimat pertama yang dipikirkan oleh Hans, pasti dia tidak ingin menolongku. Pasti dia ingin meninggalkanku. Sama seperti apa yang Robert lakukan kepadaku. Dalam pikiran Hans. Tetapi ternyata salah. George malah menolong Hans, mengusir mereka dan membantu Hans. Kemudian setelah kejadian itu, Hans menceritakan semua kisah hidupnya kepada George. George merasa sangat tersentuh. Kemudian itu George berkata bahwa George adalah pangeran beruang dari kerajaan beruang. Hentak dari perkataan George, Hans kaget. Kemudian George berkata George akan mencari tahu kenapa Hans berbeda dari yang lainnya. Setelah sekian lama mencari tahu info kenapa Hans berbeda, akhirnya mereka menemukannya dan mengetahuinya bahwa Hans hanya terkena kutukan. Setelah itu, George mencari penyihir yang bisa menghilangkan kutukan dari seseorang kepada Hans. Dan pada akhirnya Hans sembuh dari kutukan tersebut. Hans sangat berterima kasih kepada George. George, aku sangat berterima kasih kepadamu telah menolongku, kata Hans. Ya, gak apa-apa, sama-sama, kata George. Hingga pada esoknya, semua orang terkaget melihat perubahan Hans. Dan mereka semua meminta maaf kepada Hans. Kemudian Hans memberitahu bahwa Hans hanya terkena kutukan dan George yang telah membantunya. Dan Hans berkata lagi bahwa George adalah seorang pangeran beruang dari kerajaan beruang. Semua hentak kaget mendengar dari perkataan Hans. Dan semuanya berminta ampun kepada George. Kemudian George berkata, bukan meminta maaf kepadaku, tetapi kepada Hans. Dan mereka meminta maaf kepada Hans untuk tidak melakukan hal itu lagi. Dan pada akhirnya semuanya mereka menepati janji mereka dan mereka semuanya berteman dengan baik. Begitupun juga dengan kedua kakaknya Hans. Terima kasih telah mendengarkan cerita fabel dari saya.